Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Alhamdulillah, sekarang kita sudah masuk pada semester 2. Tema yang akan kita bahas untuk semester 2 ini yang pertama yaitu tema 5 dengan judul cuaca. Pada minggu ini, Bunda akan membahas subtema 1, yaitu keadaan cuaca. Untuk pembelajaran hari ini, Bunda akan membahas pembelajaran 1. Namun sebelum itu, ayo sekarang disiapkan dulu bukunya, buku paket, buku petik 3E, buku tulisnya, dan alat tulis jangan lupa. Sebelumnya, ayo semuanya kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidani ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga kita selalu diberikan kemudahan dalam menerima pembelajaran. Sekarang, ayo disimak penjelasannya Bunda. Ya. Tujuan pembelajaran 1 hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi mengenai keadaan cuaca dengan benar. Lalu, siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi dari teks dengan menggunakan kalimat yang efektif. Selanjutnya ada siswa dapat mengidentifikasi pecahan. Lalu yang terakhir yaitu siswa mampu menyanyikan sebuah lagu dengan nada tinggi dan rendah yang tepat. Itulah tujuan pembelajaran yang akan kita capai di pembelajaran 1. Sekarang perhatikan gambar perakiraan cuaca Indonesia. Biasanya tampilan itu ditayangkan pada sebuah televisi, yaitu acaranya adalah acara perakiraan cuaca hari ini. Biasanya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan, di situ ada wilayah cerah, ada wilayah berawan, ada pula wilayah yang hujan. Nah, cuaca itu apa? Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Ingat, Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 2 orang anak, yaitu Udin dan Beni. Mereka sedang bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin pun bertiup sepoi-sepoi. Tiba-tiba, langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Tapi mereka berdua masih ingin melanjutkan bermain bola. Akhirnya langit pun semakin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Beni berlari untuk mencari tempat berteduh. Memang keadaan cuaca sekarang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Sekarang kita memahami simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik ya. Ada malam hari cerah, hujan, mendung, cerah, dan berawan. Seperti yang sudah Bunda sampaikan pada awal pembahasan tadi bahwa cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Oleh sebab itu, sering terjadi pada suatu tempat udara berawan atau hujan turun lebat. Tetapi di tempat yang lain cuaca terang benderang.
Cuaca dapat diperkirakan dari hasil pengamatan cuaca yang dilakukan secara terus-menerus oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau disingkat dengan BMKG yang berpusat di Jakarta. Badan Meteorologi dan Geofisika bertugas menyelidiki dan mencatat keadaan udara seperti suhu udara, temperatur udara, tekanan udara, keadaan awan, dan curah hujan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memiliki stasiun-stasiun pengamatan cuaca yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia. Ilmu yang mempelajari cuaca dinamakan meteorologi. Perhatikan penjelasan macam-macam cuaca berikut. Ada cuaca cerah, merupakan salah satu cuaca yang paling sering kita alami. Cuaca cerah ini ditandai dengan matahari yang bersinar cerah, langit terang, awan yang ada di langit jumlahnya sangat sedikit, serta udara terasa hangat. Nah, kondisi ini biasanya terjadi pada musim kemarau, di mana tidak banyak uap air yang terbentuk menjadi awan karena jauh dari musim hujan. Pada cuaca cerah ini, banyak aktivitas yang dapat kita lakukan. Selanjutnya ada cuaca berawan. Ini merupakan keadaan di mana cuaca ketika sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Awan juga terlihat menebal dan menyebabkan langit menjadi agak gelap. Awan tersebut berbentuk karena banyaknya uap air yang bergerak ke atas langit. Cuaca berawan ini biasanya menandakan bahwa hujan akan turun di hari tersebut. Lalu ada cuaca hujan. Ini terjadi di saat butiran air yang tersimpan di awan jatuh ke bumi. Pada waktu cuaca hujan terjadi, langit biasanya berubah menjadi gelap dan matahari tertutup oleh awan mendung, sehingga suhu udara menjadi dingin. Hujan terjadi karena uap air yang sangat banyak di awan sudah tak sanggup lagi tertampung, hingga akhirnya jatuhlah butiran air ke atas bumi. Hujan ringan atau lebat biasanya dipengaruhi oleh kecepatan angin. Perhatikan gambar keluarga Udin berikut. Di sini keluarga Udin sedang berkumpul untuk menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Tiba-tiba ibu datang membawa kue bolu kesukaan Udin. Lalu ibu memotong kue bolu tersebut menjadi beberapa bagian. Di sini kue yang dibawa ibu dipotong menjadi 2. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai setiap bagian 1/2 atau 1/2 yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. Ya. Lalu 1 itu disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. Jika ibu memotong kue menjadi 4 bagian, maka 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai setiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 itu disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Cuaca malam masih diselimuti hujan. Saat hujan, bulan tak tampak di langit. Ibu tiba-tiba mendatangi Siti yang sedang belajar di kamar. Ibu mendendangkan sebuah lagu yaitu yang berjudul Ambilkan Bulan Bu. Nah, sekarang kita nyanyikan bersama-sama ya lagu dengan judul Ambilkan Bulan Bu. Ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, yang selalu bersinar di langit.
Alhamdulillah, materi pembelajaran 1 sudah Bunda sampaikan. Tolong dipahami ya. Kalian bisa mencatatnya di buku tulis tema 5, hal-hal penting yang sudah Bunda sampaikan tadi. Untuk materi selanjutnya akan Bunda sampaikan di video pembelajaran PB 2 dan 3. Sekian dari Bunda, kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.